Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifki Al-Ghazali, NIM 221131005. Ingin menyampaikan tugas UTS yakni tentang Sufi Healing. Bab pertama, pengertian definisi Sufi Healing. Terapi Sufi Healing adalah sebuah sistem terapi yang berdasarkan ajaran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran bagaimana agama ini dipahami secara utuh, baik dimensi Islamnya, imannya, dan bahkan ihsannya. Peran Sufi Healing. Sufi Healing sangat berpotensi untuk berperan dalam seluruh kehidupan masyarakat, baik aspek kesehatan, sosial, pendidikan, ekonomi, dan bahkan politik. Sufi Healing bermanfaat bagi manusia sebagai suatu seni pemecahan masalah. Sufi Healing bisa fungsional bagi kehidupan manusia, baik bagi dimensi jasmani, emosi, dan tentu saja spiritualnya. Gambaran umum presuposisi. Gambaran yang terdapat pada Sufi Healing. Presuposisi ini merupakan gambaran tubuh manusia yang dibekali sistem self-terapi yang sangat canggih dan memiliki peran dominan dalam kesehatan. Ada hubungannya antara pikiran dengan tubuh manusia dan hubungannya antara Allah satu-satunya yang layak dijadikan sandaran tentang tasawuf itu sendiri. Elemen Islam, yakni syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan elemen iman adalah iman kepada Allah, malaikat, nabi, kitab, hari akhir, dan takdir. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Hasan Al-Hakim, NIM 22113107. Izin memberikan sebuah presentasi tentang landasan dan metode Sufi Healing. Pertama yang dikaji dari Bapak Mustamir itu kan tentang Islam, iman, dan ihsan. Nah, di dalam terapi Sufi Healing, metode yang diterapkan itu seperti torekot. Di dalam torekot itu berisi tentang hakikat, makrifat, dan syariat. Nah, itu satu kesatuan dengan Islam, iman, dan ihsan. Objek yang dikaji dari Sufi Healing sendiri yaitu ruh, nafsu, kolbu, ruh, dan jasad. Metode Sufi Healing ini memiliki tujuan. Tujuannya yang pertama adalah psikoneuroimunologi, hukum on-off gen gelombang otak, dan hukum 5 unsur. Nah, balik lagi ke Islam, iman, dan ihsan. Elemen Islam yang dimaksud di sini yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua, elemen iman adalah iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdirnya. Ihsan adalah bahwa kita seolah-olah melihatnya. Kalaupun kita tidak melihatnya, kita menyadari bahwa dia melihatnya. Maksud di sini adalah bentuk kita perwujudan kita atau penghambaan kita terhadap Allah, yaitu sebagai suatu metode penyembuhan secara individualis. Dan terdapat pohon atau fenomena lahiriah, maka rukun iman adalah fenomena batiniah. Jika seorang menjalankan rukun Islam, seharusnya terhayati juga rukun iman. Rukun Islam seharusnya berbuah rukun iman. Rukun Islam adalah cara lahiriah, sedangkan rukun iman adalah cara batiniah. Poin-poinnya lebih mengutamakan tentang ihsan atau makrifat, yaitu penghambaan hamba kepada Allah. Islam sendiri memiliki syariat, yaitu suatu aturan-aturan zahir, dan iman. Iman itu adalah hakikat, yaitu aturan-aturan batin agama. Bagaimana suasana hatimu saat sholat adalah hakikat dari sholat itu. Sedangkan ihsan seperti halnya makrifat, yaitu buah dari hakikat dan syariat adalah pohonnya.
Metode Sufi Healing adalah syariat hakikat makrifat. Sufi healer atau terapi Sufi menggunakan syariat hakikat dalam ikhtiar menerapi atau menyembuhkan klien. Izin perkenalkan, nama saya Sania Harisana Faridia Ramadhani dari NIM 2211310121. Sini saya akan menjelaskan tentang Torikot. Torikot adalah cara atau teknik untuk perjalanan seseorang dari syariat menuju hakikat dan puncaknya pada marifat. Lembaga Torikot di Indonesia itu ada banyak, seperti Nasabandiyah, Qadiriyah, Sadiliyah, dan lain-lain. Untuk Torikot sendiri itu sebagai upaya internalisasi makna atau hakikat dari ritual. Contoh ritual ibadah. Contohnya, seseorang akan merasakan nikmat ibadah atau beribadah. Teknik-teknik atau Torikot sendiri yaitu ada khusyuk, pengulangan atau repetisi, tumak ninah, zikir, tafakur, dan tadabur, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu mulek, al-malakut, dan jabarut. Untuk alam mulek yaitu alam yang berkaitan dengan ruang dan waktu, materi dari dalam diri atau jasad, dan kolbu. Manusia tinggal berlaku hukum baik dan buruk, tinggi rendah, senang susah, dan seterusnya. Yang kedua yaitu al-mulk, al-malakut, alam yang terkait dengan alam ruh melampaui ruang waktu, yaitu alam non-materi, sesuai pilihan atau izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada betul salah, tidak ada tinggi rendah, dan tidak ada dosa dan pahala, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu alam jabarut atau alam barzah, perantara di antara alam malakut dan alam jabarut. Alam rohani, hukum alam tidak berlaku, memiliki prinsip, tidak ada gradasi di antara alam jabarut sendiri. Jadi melampaui ruang dan waktu. Perkenalkan, nama saya Jafar Otoyar, NIM-nya 2211310111. Di sini saya akan melanjutkan tentang objektif healing yang sudah dijelaskan oleh Mas Husan tadi. Kan objektif healing itu ada 3, yakni jasad, kolbu, sama nafs. Ketiga ini saling berkaitan. Jasad kalau di agama Islam itu diibaratkan seperti syariat. Di luarnya kita apabila melakukan sholat itu kan syariatnya itu sholat. Nah, kolbu ini bila diibaratkan dalam agama Islam ya ini hakikatnya. Hakikat sholat itu apa? Kan hakikat sholat itu kita ingin menjalin silaturahmi dengan Allah. Itu terus nafs. Nafs ini ma'rifat. Rasa dari syariat sama hakikat. Kita sholat itu syariat, hakikatnya untuk menjalin silaturahmi. Rasanya ya ini rasa ketenangan, kebahagiaan karena semakin dekat dengan Tuhan kita. 3 ini jasad, kolbu, sama nafsu ini ketiganya saling mempengaruhi. Bila jasad ini bila di syariat ada di dalam tubuh kita, ya ini organ-organ yang ada di dalam tubuh kita seperti liver, empedu, ginjal, kandung kemih, paru, usus besar, limpa, dan lambung. Yang sedangkan yang kolbu atau hakikat ini tentang perasaan kita, emosi kita yang ada di dalam diri kita, ya ini marah, takut, sedih, gelisah. Terus yang satunya ya ini nafsi. Nafsi ini tentang tentang makrifat. Ini berisi tentang ego, sedangkan organnya ya ini jantung dan usus kecil. Ketiga objek ini saling berkaitan. Apabila salah satunya hakikatnya marah, ya ini emosinya tidak stabil seperti marah, bisa kita sembuhkan dengan liver dan empedu. Melalui jasad kita ya ini organ liver dan empedu. Sedangkan apabila kita merasa performa ginjal sama kandung kemih kita menurun, maka akan mempengaruhi rasa takut kita. Maka kita akan menjadi penakut, tidak berani melakukan sesuatu.
bisa kita obati dengan melalui jalur hakikatnya ini menanamkan rasa ranian pada dirinya. Nah, terus begitu seterusnya bisa apabila salah satu sakit maka bisa kita sembuhkan melalui salah satu yang lain. Bila kalbu sakit maka bisa disembuhkan melalui jasad. Sedangkan apabila nafsu sakit bisa kita sembuhkan melalui kalbu kita. Ya ini saling berkaitan, bisa kita letakkan lagi menjadi 5 unsur. Pertamanya ini kayu, api, tanah, logam, dan air. Kayu letaknya organ hati dan pedu. Sifatnya ya ini marah. Yang selanjutnya ya ini api. Api ini organnya ya ini jantung dan usus kecil. Api ini lebih gembira. Gembira apa maksudnya? Ini bahagia ketika melihat seseorang itu mendapat musibah. Itu kegembiraan yang seperti itu. Buktinya ya ini tanah. Tanah organnya limpa dan lambung. Gelisah atau overthinking. Selanjutnya logam. Logam organnya ya ini paru dan usus besar. Sifatnya ya ini sedih dan khawatir. Yang terakhir ya ini air, unsur air. Organnya ya ini ginjal dan kandung kemih. Sifatnya takut dan terkejut. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk penjelasan presentasi pada tugas UTS kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.